Di dalam Al-Quran, orang ikhlas itu terbagi pada dua bagian. Ada orang yang masih berusaha untuk ikhlas, disebut dengan mukhlis namanya. Jamaknya disebut dengan mukhlisin. Ada yang sifatnya dia berusaha sampai mendapatkan anugerah itu. Ada yang sifatnya memang ditanamkan oleh Allah keikhlasan itu di dalam jiwanya. Biasanya yang seperti itu kalangan orang-orang terpilih seperti para nabi, rasul, atau orang-orang soleh tertentu. Yang kedua ini disebut dengan mukhlas namanya. Jamaknya disebut dengan mukhlasin. Golongan ini yang bila sudah mendapatkan anugerah keikhlasan dari Allah, dia tidak bisa ditembus oleh setan. Bukan tidak digoda, jadi setan menggoda, tapi setan sendiri mengatakan tak mampu, sulit menembusnya. Dia punya benteng di sekitarannya, benteng keikhlasan itu. Itu yang nanti turunnya Quran surah ke-15, surah Al-Hijr, surah benteng. Di antara inti ayatnya adalah ayat ke-40. Itu pernyataan langsung iblis la'natullah alaihi ketika dia sebelumnya mengatakan akan menggoda manusia. Bahkan di surah Al-A'raf dia katakan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai engkau tidak akan mendapati ya Allah, kebanyakan hambamu akan bersyukur kepadamu. Tapi ada di antara mereka yang tidak bisa aku tembus, sulit rasanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, mukhlas. Ya, kecuali golongan hamba-hambamu yang sudah mendapatkan anugerah keikhlasan. Satu, karena dia berusaha untuk ikhlas dalam amalannya. Atau yang kedua, dia mendapatkan anugerah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keistimewaan tertentu karena sebab-sebab yang khusus sifatnya. Nah, usaha untuk mendapatkan sifat ikhlas jadi mukhlas itu mukhlis namanya. Beruntungnya kita, alhamdulillah, dasar penerimaan amal itu adalah keikhlasan, ya kan? Dan dasar keikhlasan itu ditunjuk pada usaha untuk ikhlas, bukan mendapatkan keikhlasan itu. Karena itu setiap kita berusaha ikhlas, walaupun belum sampai ke taraf ikhlasnya, setiap berusaha, disitulah pahala dituliskan. Maka muncullah perintah di Quran surah 98 ayat yang kelima itu. Ya, surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perhatikan betapa detilnya diksi, ya, pilihan kata Al-Quran. Kalau Allah katakan illa mukhlasin, awas hati-hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasin, itu artinya sulit orang beramal diterima, kecuali memang sudah mendapatkan keikhlasan dalam jiwanya. Tapi beruntungnya kita, setiap kita akan beribadah, berusaha untuk ikhlas, menghindarkan diri dari riya, ya, menghindarkan diri dari sum'ah, ingin didengar orang, ingin dilihat orang misalnya, kita berusaha, maka seketika dituliskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya ingin mengajak pada diri sendiri dan kita semua, mari kita berusaha menjadikan amalan kita tujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ta'lim kita kali ini.